Sudah sahih di sini disebutkan bahwa Ubaid anaknya Ahmad. Ini kitab namanya Abnaul Imam. Wah. Nah, kalau yang nantang-nantang suruh bawa kitab yang ada pada zaman itu, pertanyaannya, kamu itu orang pintar apa orang bodoh? Berarti ngelencermu kurang adoh, ya. Ngelencermu, pelesirmu itu kurang jauh. Apa tidak tahu situasi pada abad ke-5 ke-6 itu? Situasi kok minta-minta? Ya cukup. Apalagi kalau masalah nasab itu sebetulnya ya, yang sudah masyhur dalam fikih kita itu cukup istifad syuhra wal istifadah. Kalau tokoh-tokoh masyarakat sudah masyhur di situ, mengakui sampai beliau-beliau itu wafat, ya, wafat, tidak ada yang ingkar, tidak ada yang menolak lah, tidak ada. Loh, kalau namanya menolak ya ada orang, tapi nolaknya itu bener apa bohong-bohongan? Nolaknya itu nolak yang batil karena godob-godoban, karena benci-bencian, karena tidak berdasar ilmu, ya itu banyak. Memang yang suka begini ini biasanya Wahabi, Syiah. Beliau Kiai Haji Miftahul Ahyar mengesahkan nasab alamnya, cuma beliau belum paham, Bu Yuliana, belum paham. Insya Allah undang kami, atau kami bisa sowan beliau lah kapan waktunya. Saya akan sowan, saya sebagai santrinya aja, saya sebagai santri, sebagai jamaahnya, saya akan sowan kepada beliau untuk saya bawakan kitab-kitabnya semua. Ngaji semalam monggo, insya Allah siap, sangat siap saya. Jadi nggak boleh kepentingan pribadi didahulukan mengorbankan kepentingan umum, nggak boleh. Bapak Priyantar, sungguh sayang dia itu kurang literasi sehingga banyak yang merusak citra dirinya. Menurut saya Marzuki bodoh banget kalau ada tokoh NU, pengurus NU, warga NU yang benar-benar NU mempercayakan kepemimpinan negara ini kepada kelompok yang memusuhi NU. Halo. Jangan pilih mereka, dikibulin, dibohongin, dikhianati. Nggak mungkin kita memasrahkan nasib masa depan NU kepada pihak yang membenci NU. Beberapa tahun yang lalu ada kelompok-kelompok kalau demo Pancasila kafir, hormat merah putih musyrik, Kapolri Tohut, Gus Dur Yahudi, Presiden Tohut, demokrasi syirik, Indonesia negara kafir. Dan ketika kelompok seperti itu berkolaborasi dengan kelompok lain ingin merebut kepemimpinan bangsa, bodoh banget kau amanatkan bangsa ini kepada kelompok yang anti negara. Marzuki kira-kira 3 minggu yang lalu sedang ada di Madinah, tepatnya di Masjid Kuba. Setelah sholat di Masjid Kuba, keluar buka medsos, tahu-tahu ada uploadan dari Jawa Timur, katanya PWNU Jawa Timur mendukung calon presiden tertentu. Ada gambarnya, ini kantor PWNU. Bohong 100%. Lewong ketuanya masih di Kuba kok. Rapatnya gimana? Apalagi dikatakan yang didukung itu blas. Jangan percaya mereka suka bohong. Allahumma shalli. Penolakan kebenaran. Semua orang sedunia, mufti sedunia kalau menfatwakan, misalnya ini ya, pernah melihat ya, menfatwakan bahwa Ba'alawi itu sahih nasabnya, saya tetap menolak. Ulama dunia ditolak. Ini ilmu macam apa semacam ini? Bukan ajaran kita semacam itu. Lah sekarang PC-PC itu dimasuki, terutama di Solo Raya itu sudah kena. Nanti akan saya usahakan
supaya dibenahi itu PJN yang sudah mulai menolak wirid yang sering kita baca, Rabitul Haddad dan semua. Dan nanti pada gilirannya ya masyayikh kita. Kalau ada yang mengganggu kiai kita, kalau ada yang segel kiai kita, mereka jual, kita borong habis. Oke, di satu sisi kita punya kewajiban memuliakan dzurriyyat Nabi. Di sisi lain kita juga punya kewajiban untuk mempertanyakan, benarkah mereka dzurriyyat Nabi? Nah, di saat yang sama, hiruk pikuk tentang nasab ini, Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan. Saya ulangi sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan munculnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Semoga Allah melindungi beliau, semoga beliau panjang umur, sehat selalu, semoga Allah menjaga beliau. Beliau berkorban untuk kemudian melakukan sebuah terobosan, mempertanyakan nasab para habaib. Kita semua tahu konsekuensinya. Beliau dihina, beliau dicaci maki, beliau diancam-ancam dan lain sebagainya. Kalau tidak punya iman yang kuat, saya yakin Kiai Imad nggak akan kuat menghadapi ini semua. Konsekuensi benturan sedemikian rupa, keluar dari zona nyaman, Ini kan ada konsekuensi apa yang dilakukan oleh Kiai Imad ini. Nah, jangan biarkan beliau sendiri. Ketika beliau membongkar ini semua, dan memang apa yang beliau ucapkan dan apa yang beliau teliti, apa yang beliau tuliskan di penelitian tesis beliau sampai hari ini tidak terbantahkan. Sampai hari ini tidak terbantahkan bahwasanya Imam Ahmad Al-Muhajir tidak punya putra yang bernama Ubaidillah. Bahwasanya nama Ubaidillah itu baru muncul 500 tahun kemudian. Coba kita pakai nalar yang sehat lah, pakai hati nurani kita. Kok bisa nama yang baru dimunculkan 500 tahun kemudian, lantas kemudian diaku sebagai dzurriyyat Nabi? Bahkan sampai hari ini dijadikan sebagai alat arogansi. Berdasarkan kitab nasab tidak terkonfirmasi, berdasarkan kitab tarikh tidak terkonfirmasi, dan ada dugaan 200 orang oknum Ba'alwi sudah tes DNA, ternyata DNA-nya juga tidak nyambung kepada DNA Nabi. Malah haplogrupnya G. Nah, apa kita mau tinggal diam terhadap ini semua? Jadi saya lebih paham sekarang mengapa Nabi sampai mensinyalir, manidda'a qauman laisa lahu fihim nasabun falyatabawwa maq'adahu minad nar. Barang siapa yang mengklaim nasabnya berasal dari suatu kaum, laisa lahu fihim nasabun, padahal nasabnya tidak tersambung kepada klan tersebut, kaum tersebut, fal yatabawwa maq'adahu minad dar, silahkan dia menempati kapling neraka yang sudah dipersiapkan untuknya. Alangkah beratnya konsekuensi hukuman bagi orang yang telah mengaku-ngaku dari nasab tertentu, apatah lagi mengaku-ngaku dari nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apalagi menggunakan atas nama dzurriyyat Nabi sebagai alat arogansi untuk mengintimidasi umat, menakut-nakuti umat, mengeksploitasi umat, bahkan mengancam-ngancam umat. Saya ulangi sekali lagi, sebegitu besarnya kewajiban kita memuliakan Ahlul Bait, sebegitu besarnya kewajiban kita memuliakan dzurriyyat Nabi, tentunya sebegitu besar juga hak kita untuk mempertanyakan mana buktinya kalau mereka itu dzurriyyat Nabi. Nah, kita dihadapkan di Indonesia, orang yang dengan lantangnya mengaku dalam darah kami mengalir darah Rasulullah, kemudian mengeksploitasi umat. Coba, ini terang benderang di Indonesia Raya tercinta. Wahai orang yang berilmu, ayo kita buka mata dan telinga kita. Ini terang benderang. Oknum-oknum Ba'alwi di Indonesia ini memposisikan mereka sebagai warga negara kelas 1, warga agama kelas 1. Kita ini selalu di bawah mereka. Bahkan kalau kata mereka, kalau ada kiai saja yang merasa setara dengan habaib, maka kiai tersebut akan masuk neraka, matinya su'ul khotimah. Di Indonesia yang modern ini sekarang sudah muncul kasta beragama baru. Mengapa kita kembali ke terbelakang sedemikian rupa? Bahkan ada doktrin semacam ini, ahli maksiat, nggak pernah sholat, kerjaannya maksiat, yang penting cinta kepada habaib, masuk surga. Orang nggak perlu belajar agama, yang penting cinta habaib, dia masuk surga.
Ketika doktrin-doktrin seperti ini dibiarkan dan menjadi arus utama ajaran Islam, maka hancur berantakan ajaran Islam ini. Hilang semua ajaran-ajaran Islam yang sifatnya universal oleh sekelompok orang yang mengaku-ngaku cucu ini. Dan saya pikir ketika ulama berdiam diri dengan alasan husnuzon, maka para ulama membiarkan kerusakan. Ingat, wa innal ulama'a warathatul anbiya. Dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Tidak boleh kita dengan jubah ulama kemudian mengatakan, udahlah husnuzon saja. Kalau Habibnya kelakuannya nggak baik, biarkan saja. Yang penting kita tetap berbaik sangka. Nggak bisa begitu. Ilmu yang kita dapatkan harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak perlu kemudian melakukan framing negatif, menganggap orang-orang yang mengkritisi nasab Ba'alwi ini adalah pembenci. Tidak bisa sedemikian rupa. Tidak boleh kemudian melakukan framing dalam tanda kutip, oh Kiai Imad CS adalah pembenci. Kita bukan dalam keadaan membangun narasi kebencian, tapi kita semua adalah umat Nabi. Karena kita umat Nabi, karena kita umat Islam. Ketika ada yang ngaku-ngaku cucu Nabi, nggak salah. Bahkan wajib bagi kita mempertanyakan, benarkah antum adalah keturunan Nabi? Sebesar kewajiban kita mencintai ahlul bait Nabi, sebesar kewajiban kita semua mencintai dzurriyyat Nabi, sebesar itu juga kewajiban kita untuk mempertanyakan, benarkah mereka merupakan ahlul bait Nabi? Maka buat para kiai, santri-santri kita sudah pada bingung terhadap ini semua. Mereka dihadapkan dengan kenyataan perilaku orang-orang yang ngaku dzurriyyat Nabi tapi tidak sesuai dengan akhlak Nabi. Mereka tunggu para kiainya, mereka tunggu para ulamanya bersuara, memberikan pencerdasan akan ini semua. Oke, di satu sisi kita punya kewajiban memuliakan dzurriyyat Nabi. Di sisi lain kita juga punya kewajiban untuk mempertanyakan, benarkah mereka dzurriyyat Nabi?